Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Selamat sore, siang, ataupun malam. Kita jumpa lagi di channelnya YouTube, yaitu Diskominfo Kabupaten Ciamis. Bala Diskominfo Kabupaten Ciamis. Sekarang saya berada di kantor Bea Cukai yang beralamat di intinya di Tasikmalaya, jalan apa ini? Jaya. Ya. Baik, untuk hari ini ada teman baru nih yang punya tempat di sini ya. Kita kenalkan aja langsung ya. Selamat siang, Wilujeng siang, karena ini bapaknya sedikit logatnya rada-rada ke Jawa Timuran atau Jawa Tengah mungkin ya. Itu dengerin aja lah, Bapak dengan siapa ini di bagian ini siapa. Silakan Bapak. Oke. Selamat siang para pemirsa semuanya. Saya Indria Karyadi, Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya nomor 185 Tasikmalaya. Iya. Selamat siang, Sampurasun. Nah, ini sudah tidak asing lagi yang ganteng waktu dulu, tapi sekarang juga masih ganteng ya. Masih ganteng. Baik, udah tidak asing lagi. Bapak Kadis perkenalkan lagi nih untuk sekarang. Boleh, silakan Pak Kadis. Sampurasun. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Dondon Rudiana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Baik, terima kasih buat Pak Haji. Ada satu lagi nih yang sudah saya lagi selaku mengikut tim ekspedisi nih kayaknya. Baik, lebih jelasnya kita tanya langsung aja Bapak siapa. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, Bala Diskominfo Ciamis. Kenalkan, saya Dani Ilham dari Agen Utama Tiki Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Ngobrol-ngobrol sambil nyantai. Di sini mah ada kopi. Tadi mah outdoor, sekarang mah indoor, ya. Dan kita ngobrol-ngobrol langsung karena ini temanya gempur rokok ilegal, ya. Terus kita gempur-gempur yang namanya gempur-gempur ya. Tentunya kita udah titik-titik mau levelnya udah mengkhawatirkan ya. Betul. Gimana nih tanggapannya ini untuk Bapak Kepala dari Bea Cukai ya untuk menanggapi rokok gempur-gempur. Jadi kok jangan kalimatnya gempur atau ngeri banget gitu, atau diganti aja gitu. Atau bagaimana nih sampai ada kalimat gempur rokok ilegal. Memang untuk peredaran rokok ilegal ini Pak Yosef dan Pak Kadis dan Pak Dani ya. Untuk di Indonesia ini memang sedikit banyak mengalami kenaikan dan penurunan ya. Puncaknya itu di tahun 2012, 2016 ya dengan angka 12,sekian %. Waktu itu kita masih dengan slogan malah biasa Pak, waktu dengan stop rokok ilegal, stop rokok ilegal. Makanya itu untuk menurunkan peredaran rokok ilegal ini perlu dilakukan upaya yang lebih masif. Gempur bukan hanya gempur kita diam, gempur tangan mual, gempur rokok ilegal itu ya kita gempur. Akhirnya semakin kesini setelah ada kolaborasi dengan teman-teman di APH lain, kemudian teman dari pemerintah daerah, peredaran rokok ilegal bisa ditekan. Nah di tahun 2019 itu peredarannya 4,8%, memang sedikit ada kenaikan ya dibandingkan tahun 2018 yang hanya 3%. Tapi ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang dicapai oleh Bea Cukai dan tentu berkat kerjasama dengan teman-teman pemangku kepentingan yang lain bisa menekan dari 2 digit menjadi 1 digit. Dan ini kita akan teruskan kerjasama ini, kolaborasi ini, terutama sekarang ini kalau misalnya eranya 206, PMK 2206 dengan teman Polda pasti kita akan lebih masif lagi karena di dalam PMK itu kita benar-benar harus kolaborasi benar untuk mengukur rokok ilegal. Iya, berarti kita udah mengkhawatirkan banget ya peredaran rokok ilegal. Emang ciri-ciri rokok ilegal yang gimana Pak? Nah kalau ciri rokok ilegal yang ada di tengah masyarakat itu ada berapa? Yang pertama, yang paling mudah dikenali itu rokok polos.
Ya, polos itu tanpa pita cukai. Oh. Jadi kalau kita lihat atau beli rokok nggak ada pita cukai itu pasti ilegal, karena dia polos nggak ada pita cukai. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. Nah ini ada pita cukainya, cuma dia kalau dilihat kasat mata aja sebetulnya sudah kelihatan. Oh, ini kayak kertas fotokopi biasa ini. Nah seperti uang lah kalau pita cukai itu ya, kalau dilihat itu ada hologram yang bisa nampak di situ. Nah kemudian berikutnya pita cukai bekas. Bekas itu bekas pakai. Memang ada beberapa yang nakal ya. Pada saat menjual itu di lentek-lentek jual jalan ya, di satu batang dua batang itu dilentek-lentek. Kemudian nanti ditempel ke bungkus rokok yang lain. Kemudian yang keempat itu salah peruntukan, dan yang kelima salah personalisasi. Nah yang paling mudah dikali masyarakat itu ya paling tidak dua. Pertama yang polos tanpa pita cukai, yang kedua yang palsu. Oh iya. Ini Pakji, saya ngobrol ke Pakji. Dan Bapak ini tengah sendiri atau hanya harus mau berantas ke sorangan. Ada pastinya Pak Kadis ke ayah Pak Tuh. Gimana tentunya harus ada dukungan ya dari pemerintahannya. Nah sering Pak Kadis Kominfo, dukungannya sejauh mana untuk gempur? Yang namanya gempur itu kan tidak bisa satu arah ya Pak. Betul. Lain ya, jadi dari berbagai arah kita gempur. Nah, kami dari pemerintah daerah menyambut baik pemberantasan daripada rokok ilegal ini. Kembali lagi, tugas Diskominfo itu dalam rangka mengedukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bagaimana program-program pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik. Tentunya perlu edukasi, termasuk tadi berkaitan dengan rokok ilegal ini. Kebetulan ada dana bagi hasil tunai itu cukai. Nah salah satunya harus mensosialisasikan bagaimana kita memberantas rokok ilegal ini. Tentu saja ini satu kolaborasi tadi Pak Edi diceritakan, satu hal yang sangat kita dukung dalam rangka pemberantasan rokok ilegal ini. Nah, kami di Kabupaten Ciamis khususnya sudah menyusun roadmap dalam artian sosialisasi itu kepada siapa sasarannya. Yang pertama kemarin kami melaksanakan sosialisasi kepada mass media. Mass media mitra kerja kita, perpanjangan pemerintah dalam rangka memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Yang kedua adalah para awak bis yang disponsori oleh TV salah satunya. Nah, kenapa itu menjadi prioritas? Karena tentu saja sekarang ini rokok ilegal ini dikembangkan dengan berbagai modus ya, Pak intinya. Itu apakah dengan lewat darat, laut dan udara, mungkin nanti lebih akan disampaikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergitas, pemerintah melaksanakan dan memfasilitasi. Di sisi lain mungkin nanti Bea Cukai yang tahu persis dalaman-dalamannya untuk tetap menggempur. Jadi kita tahu oh ternyata dalamannya dari sisi-sisi mana kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu intinya. Jadi menyambut baik kalian nanti kita berkolaborasi, mudah-mudahan nanti peningkatan pendapatan yang pada akhirnya pada pemerintah akan lebih meningkat lagi dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan. Iya, asik. Itulah. Tangan dulu atau apa? Sekarang nih ada kedatangan dari ekspedisi nih. Oh, ada ekspedisi apa hubungannya? Kalau selintas gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir bisa aja lintas pulau, lintas kota, ya kita melewati dengan ekspedisi ya. Nah, ekspedisi untuk ini sejauh mana ini mendukung gempur atau ilegal? Ya. Jadi memang di 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini lah Pak, bahwa jalur distribusi itu ternyata melalui jasa ekspedisi. Sehingga kita ketika pertama kali diminta oleh pihak Bea Cukai, kepolisian untuk berkolaborasi, tentu akan siap dan sangat senang sebenarnya. Karena ini juga kan satu kewajiban kami di ekspedisi, bahwa tidak hanya itu kita mah senang ya Pak ya, bahwa dapat kiriman gitu ya, apa aja isinya pasti senang gitu ya. Ditolak aduh sombong banget gitu ya ditolak. Tapi ternyata ada aturan yang kita juga nggak bisa melampaui aturan tersebut. Ya, salah satunya legalitas dari yang bersifat barang-barang cukai ini gitu ya. Jadi insya Allah kita terus siap dan alhamdulillah ini sudah menghasilkan. Sudah di 2 tahun terakhir ini kita sudah berhasil dengan kolaborasi dan sinergi yang sangat baik gitu ya, dengan pihak Bea Cukai, dengan pihak kepolisian, bahkan kali ini dari
Diskominfo Ciamis juga mengajak kami untuk bisa tidak hanya dari sisi penindakan mungkin ya Pak, tapi juga dari sisi edukasi. Dari sisi edukasi, karena selama ini kalau penindakan kita kan kerjasamanya dengan Bea Cukai dan kepolisian, tapi ternyata dari sisi edukasi betul juga bahwa tidak hanya ditindak, tapi juga perlu dicegah. Nah mungkin ini salah satu bagian yang diselenggarakan luar biasa dari teman-teman Diskominfo Ciamis. Edukasi ini kita lakukan supaya jalur-jalur distribusi yang salah satunya lewat ekspedisi ini bisa kita potong. Jadi tidak lagi ada orang yang memang berani untuk bisa memakai jasa ekspedisi melakukan hal-hal yang dilarang ini. Karena pada dasarnya secara aturan memang kita harus mengakui kan Kang, ngirim itu harus jujur gitu. Tapi selama 2 tahun ke belakang pernah nggak ada kejadian yang tentunya terendus gitu? Betul. Nah ini rokok legal, Betul. nah ini untuk tidak boleh beredar. Betul. Terus gimana? 2 tahun terakhir ini justru larinya bukan ke tembakau lagi Kang. Jadi larinya ke yang anak muda, vape. Oh. Jadi itu yang justru lebih Bukan banyak dikirim, rokoknya gitu bukan ya? tembakau. Karena mungkin kalau tembakau agak mudah dikenali ya Pak, dengan aroma yang khas. Iya. Sehingga ketika pertama kali kita diajak kolaborasi, itu kita lakukan. Berarti kalau ada bau-bau yang nggak enak nih, yang ngarah ke rokok, kita coba laporkan. Karena menurut pihak teman-teman pihak Bea Cukai, kalau rokok dikirim ekspedisi, hampir kemungkinan besar itu ilegal gitu ya Pak ya. Tapi ternyata larinya ke vape Kang. Yang bahkan nggak cuma soal yang tidak ada cukai, tapi ini juga termasuk golongan narkotika. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan banyak temuan dan sudah ditangkap juga, terutama yang narkoba. Alhamdulillah 6 bulan, 3 bulan terakhir ini hampir tidak ada lagi nih. Tidak ada lagi yang menggunakan jasa ekspedisi. Ini yang paling gak ada. Makanya jangan Insting mainnya kayak gini. Itu dari partner dari betul. Baik, baik. Bala Diskominfo Ciamis, Bala Diskominfo Ciamis, masih di channel YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis di channelnya. Jangan kemana-mana, terus di simak dan ada yang melewat dulu. Salah satu iklan berikut ini. 70 juta rupiah. Kau mengerti rokok polosan bila bungkus tanpa merek dan cukai. Mesti kau pahami rokok penipu bila cukai terpasang tapi beda. Rokok yang palsu bila cukai terlekat tapi bekas. Harus kau kenali cukai yang palsu bila cukai terlihat tidak jelas. Negara, ayo kamu aku, ayo kita semua hentikan peredarannya. Ayo gempur rokok ilegal, hanya ganggu ekonomi nasional. Ayo kita gempur, ayo kita gempur peredaran rokok ilegal.
harus kau hindari rokok yang palsu. Bila cukai terlekat tapi bekas, harus kau kenali cukai yang palsu. Bila cukai terlihat tidak jelas. Ayo gempur rokok ilegal, hanya rugikan pendapatan negara. Ayo kamu aku, ayo kita semua hentikan peredarannya. Ayo gempur rokok ilegal, hanya ganggu ekonomi nasional. Ayo kita gempur, ayo kita gempur peredaran rokok ilegal. Baik, kembali lagi di perbincangan kita di Balan Diskominfo, channelnya YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis. Barusan kita sudah mendengarkan, menyimak lagunya yaitu Gempur Rokok Ilegal. Saking ku cinta-cintanya pada pemberantasan, mendukung untuk menggempur rokok ilegal, sampai-sampai ini grup rock band dari Diskominfo Ciamis ya melejit lagunya, luar biasa ya, tepuk tangan dulu ya. Gempur rokok ilegal. Nah, ini langsung aja ke Pak Kadis dari anak buahnya tadi yang udah tampil ya, sekarang udah jauh nih. Gimana ceritanya nih? Baik, di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Ya. itu banyak sekali caranya kan. Apalagi sekarang ini tadi sudah disampaikan yang kaitannya dengan vape ya. Betul. Itu kan kalangan muda. Nah, biasanya Pak Indri, kalangan muda itu kan kalangan yang mungkin eksistensinya ingin dihargai, banyak masalah, kemudian harga dirinya naik. Nah, makanya salah satu bagian dalam rangka mengedukasi itu dengan ya katakanlah bentuk band lah, katakanlah dengan musik-musik yang ya lumayan juga bisa menyentuh hatinya. Kalau orang sudah tersentuh hatinya, insya Allah dia juga akan berpikir. Apalagi mengedukasi berkaitan dengan kesehatan, berkaitan juga dengan ya satu bentuk kepuasan lah untuk menyalurkan seni seperti itu. Makanya Diskominfo ini berusaha semaksimal mungkin agar edukasi-edukasi itu tidak serta-merta dalam bentuk talkshow, wawancara dan sebagainya. Itu juga bagus, sangat bagus. Tapi untuk berkolaborasi dengan budaya Sunda katakanlah, dengan kaitannya dengan cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana apabila menemukan rokok yang ilegal seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya ya katakanlah grup band yang mungkin ya kelihatannya juga bukan bapak-bapak lagi ya, bukan anak-anak lagi kan. Mudah-mudahan itu di satu sisi bisa terhibur dan substansi materinya juga bisa nyampe. Betul ya, kalau kita nikmati dari syair-syair lagu yang dinyanyikan dari grup band Sapa Kudos itu. Sapa Kudos ya. Oke. Sapa Kudos ya,
Sapagerus itu kalau itu bahasa Sunda pun sebetulnya Pak ini, mungkin Pak ini dari Jawa pasti ada ya. Itu salah satu intinya adalah seiring sejalan. Kalau seiring sejalan pasti semua juga akan tercapai. Di dalam rumah tangga antara suami atau istri tidak Sapagerus kan bisa cerai kan? Iya. Tapi mudah-mudahan Sapagerus itu seia sekata, seina semalu nanti. Sapa pahit sama manis. Sama pahit sama manis. Sa bobok satu Sebetulnya jangan. tiga. Bukan nama. Itu Dalam berarti maknanya. Yang paling susah itu adalah yang paling penting adalah seiring sejalan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Nih udah ada dukungan nih ya buat dari Bea Cukai ya, ternyata dari pemerintahan juga ikut dengan melalui musik-musik, lagu-lagu ke anak muda gitu ya, supaya menyentuh kalau dengar-dengar sayurnya ya gitulah gitu ya, bisa mengerti lah apa yang dimaksud dengan lagunya itu yang Sapagerus ya, yang dinyanyikannya Gempur Rokolega. Ini Gempur Rokolega buat Bapak yang dari Bea Cukai nih, ada beberapa rokok yang tentunya yang harus tahu masyarakat, dan masyarakat kecil mah yang tahunya cukai itu adanya di bandara, di pelabuhan. Kok yang namanya cukai itu gini kayak di Tasik gitu ya. Nah sekarang udah menyentuh ke rakyat kecil ke bawah gitu ya. Nah untuk cukai kan biasanya dengar lagi ajak untuk Bea Cukai ya, Januari itu udah beredar, saya barusan lihat 2022 pajak Bea Cukai naik rokok. Ini banyakan yang berhenti, apa nanti kan kebanyakan yang membuat rokok ilegal? Saya khawatir karena makin mahal harganya. Cari aja yang murah. Nah, untuk edukasinya kepada yang beli-beli yang murah, kemudian harus menyentuh ke rakyat ke bawah-bawah. Ini apa pidananya gimana? Ini saya kasih tahu nih dulu supaya gini, kalau sudah rokok ini kita bikin dijual bahaya nih pidananya. Lah ada mau bikin ke perusahaan untuk mau eksportir, mau dijual, ya sok riut cenah kalau mau bikin peraturannya, mau bikin izinnya kumaha tuh. Dan saya mah ada rakyat dari golongan bawah gitu. Ada yang itu yang home industry lah istilahnya gitu. Nih gimana nih buat Pak Kepala? Ya, ini ada beberapa hal ya. Pertama terkait dengan bicara masalah perizinan ya. Sebetulnya perizinan untuk membuat industri hasil tembakau itu tidak susah lah. Tidak ribet ya, tidak ribet karena persyaratannya sebenarnya dibikin minimal mungkin, apalagi untuk yang para IKM ya. Nah rata-rata untuk yang daerah pengawasan di Priangan Timur ini yang diawasi oleh Bea Cukai Tasikmalaya kebanyakan memang kelompok-kelompok industri kecil menengah. Jadi persyaratannya dari peraturan Menteri Keuangan juga dibuat sedemikian rupa sehingga tidak membuat susah para pelaku industri itu. Bahkan semakin kesini semakin difasilitasi. Ini beberapa kabupaten ya, pemerintah daerah dari Ciamis, kemudian dari Kabupaten Tasikmalaya dan juga dari Kabupaten Garut, bahkan mereka sudah berencana untuk membuat kawasan industri hasil tembakau. Jadi kawasan itu nanti klaster khusus ya untuk para pelaku industri hasil tembakau itu. Jadi kalau mereka misalnya gini, ada ada pengusaha yang selama ini membuat rokok itu rokok tembakau iris ya, Pak, saya pengen membuat rokok batangan dong gitu ya. Itu nanti akan difasilitasi di kawasan industri tembakau itu, karena di situ nanti pihak pengelola dia akan menyediakan mesin, yang mesin itu dipakai untuk bersama-sama. Jadi kalau misalnya di situ ada pelaku tidak punya mesin, beli mesin kan mahal. Jadi mesin itu bisa dipakai untuk bersama-sama. Pak, saya ingin membuat rokok batangan, si A, si B, si C bisa di dalam kawasan industri hasil tembakau itu nanti. Dan itu industri terpadu. Di situ nanti ada bagian pengepakan juga ada, bagian perintingan ada, kemudian bagian yang plastik di luar itu ya, itu juga ada. Pokoknya di situ nanti akan bagus kalau sudah terbentuk ya. Memang untuk di kawasan Ciamis, kemudian Tasikmalaya dan Garut tadi ini masih agak jauh. Tapi beberapa tempat lahannya sudah disediakan oleh daerah yang pertama.
Kemudian yang kedua, isu kenaikan cukai hasil tembakau tadi ya. Ini memang kita melihatnya gini. Di dalam struktur APBN 2022 ini, di situ kita bisa lihat sisi penerimaannya memang ada kenaikan di sektor cukai. Nah, sektor cukai itu kenaikannya kurang lebih itu antara 10 sampai 15 triliun. Memang agak banyak naiknya ya. Sepemahaman saya, mungkin nanti tolong dikoreksi kalau salah, itu akan menjadi kurang lebih 190 sekian triliun yang tadinya 170-an sekian. Nah, untuk mengejar penerimaan itu, kita kan di Bea Cukai itu ada 3 reksan cukai ya. Yang objek cukai yang pertama etil alkohol. Nah, etil alkohol ini untuk digenjot penerimaannya memang agak berat karena kebanyakan etil alkohol itu digunakan untuk distribusi di mana dia mendapatkan kebebasan cukai, cukainya bebas. Kemudian yang kedua, ini ada minuman mengandung etil alkohol. Minuman mengandung etil alkohol ini dia kalau mau digenjot seberapapun dia juga tidak akan sampai 1 triliunan mungkin lah ya. Nah, yang paling mungkin adalah industri hasil tembakau atau rokok ini. Nah, ini memang pemerintah sampai kemarin terakhir itu belum secara tegas berapa besarannya, karena ini harus diperhitungkan benar. Karena apa? Ini nanti akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kenaikan rokok yang tanpa diukur oleh kajian-kajian tertentu itu nanti akan menyuburkan para pelaku rokok ilegal. Karena apa? Orang mau beli kan mahal kan. Sementara kebutuhan merokok itu kalau orang bilang saya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok kan gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus hati-hati betul terkait dengan bagaimana cara menaikkan itu. Dan kita masih menunggu sampai saat ini. Kemudian kita juga harus melihat industri-industri yang kecil, karena industri kecil itu adalah industri yang bayi itu dalam tahap merangkak ya. Begitu nanti cukainya dinaikkan, walaupun naiknya hanya sekian rupiah saja, itu nanti efeknya juga akan sangat luar biasa. Bisa-bisa dia gulung tikar. Karena apa? Kemarin itu mereka memasarkan hasil industrinya atau rokok itu mereka agak kesulitan. Apalagi kalau ditambah dengan adanya kenaikan, tentu ini akan memukul mereka. Nah, ini yang perlu dibuat hati-hati oleh pemerintah. Apalagi tadi ya? Ya, itu mengenai pembuatannya kan secara mendel. Saya ingin dia secara mendel dari RT RW atau pokoknya di rumah-rumahan itu yang saya minta. Jadi persyaratan itu yang pertama tentu semua pelaku ekonomi dia harus punya NIB ya, nomor induk berusaha itu pasti. Kemudian untuk luasan tempat industrinya itu nggak begitu luas kan. Jadi hanya 200 meter persegi dia sudah bisa untuk menjadi pengusaha. Kemudian lokasinya tentu tidak boleh bersebelahan dengan masjid, tidak boleh bersebelahan dengan tempat ibadah lah. Kemudian sekolah itu nggak boleh, dia harus ada jarak tertentu. Kemudian secara fisik dia harus bisa dilalui oleh kendaraan umum. Ya, karena dia kan industri kan nggak mungkin dia hanya di gang saja gitu, pakai eskavator kan enggak ya. Kemudian dan yang nggak kalah penting adalah mereka harus diperiksa dulu fisiknya. Harus benar-benar dipastikan persyaratan itu oke. Kalau sudah oke baru diajukan untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dan itu sangat dari Bea Cukai, dari kantor Bea Cukai Tasikmalaya yang mengeluarkan. Dan saya menjamin sebagai kepala kantor tidak ada gratifikasi di situ. Jadi para pengusaha yang mengajukan semua free, semua free untuk mendapatkan itu. Jadi teman-teman yang ingin berusaha di bidang industri hasil cukai tembakau silahkan hubungi Bea Cukai. Iya, ternyata Pak Haji ya. Tidak hanya menindak terus gitu ya. Ayo ada cari ini kesalahan, tapi kan Bea Cukai juga sebenarnya memberikan pelayanan, kemudahan, malahan. Kan perlu kasihan dikit. Apa? Nah, tambahan sedikit saya. Ya, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan kolaborasi dengan Bea Cukai. Dan saya apresiasi benar kepada teman-teman di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis itu mendapatkan ranking 1 terkait dengan kinerja
penganggaran dan kegiatan untuk memberantas rokok ilegal. Luar biasa. Yang kedua, hasil yang diperoleh dari kegiatan berantasan itu termasuk yang tertinggi di Penanganan Timur. Luar biasa, luar biasa. Dan yang buat saya salut itu, tadi itu lagu itu. Oh iya. Itu ternyata idenya dari Pak Kadis sendiri. Jadi sama. 1 tahun menjabat Pak Kadis, alhamdulillah melangkah ya. Ada kemajuannya ya. Oke. Baik, terus ya, insya Allah. Mendukung terus untuk Kominfo Ciamis, terutama yang mewakili dari pemerintahan Ciamis. Nah, ini selanjutnya Pak, yang rokok polosan itu ya, yang rokok polosan ini ada pidanaannya berapa tahun ini? Oh iya, jadi bagi para pengedar rokok ilegal itu memang ada yang pidana. Jadi terkait dengan rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, itu pidananya ada di pasal 54, 55, 56 Undang-Undang Cukai nomor 11 tahun 1995 yang sudah diamandemen dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. Itu pidana. Nah, pidananya berapa nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti itu adalah merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan penindakan dan hukuman penjara. Jadi tolong hati-hati nih para pengedar rokok ilegal ini. Bea Cukai memang mengedepankan terkait dengan Humanis mungkin Pak. Humanis dulu ya, kita berikan pemahaman, kemudian kalau misalnya ada yang bandel, mereka kalau kita tindak kan harus membuat surat pernyataan tuh. Begitu nanti mereka masih melakukan, maka tidak ada jalan lain, kita akan tegakkan penyidikan atas mereka. Terus gini nih, ini fakta di lapangan ya, saya lihat sekarang kan bea cukai mau ada kenaikan. Ya. Terus sekarang banyak industri perumahan itu dari daun yang diiris-iris ya. Betul. Apa itu? Daun tembakau. Bukan, kayak dari perum, kayak daun talasnya, daun apa itu teh ya, yang dibikin. Malah deket dari rumah saya. Kemungkinan para perokok bisa pindah ke situ kan. Katanya itu nggak kena bea cukai karena bukan dari tembakau, itu mah dari daun itu ya, daun kayak daun talas gitu, itu nggak kena ya? Nggak kena. Judulnya aja kalau di undang-undang cukai kan cukai hasil tembakau. Itu bukan tembakau ya. Jadi kalau yang bukan tembakau silakan saja, mau daun talas, daun jati silakan saja. Yang penting bukan dari tembakau. Dan ini kita berharap keberpihakan pemerintah kepada para industri kecil menengah. Bahwasanya kenaikan nanti mudah-mudahan ya, kita semua belum tahu, mudah-mudahan kenaikan nanti tidak menyentuh pada industri kecil. Karena selama ini memang mereka sudah sudah sekian tahun berusaha bertahan, apalagi tengah pandemi ini. Mudah-mudahan mereka tidak akan terpukul dengan adanya kenaikan itu. Diharapkan memang nggak naik untuk mereka. Dan kisarannya memang untuk para industri kecil itu hanya kurang lebih paling banter itu Rp10 ya per gramnya. Kalau yang rokok yang ini kan sampai 61% ya. Dari satu batang itu 61% itu. Untuk rokok-rokok yang kelasnya golongan 3 ke atas lah. Sudah nasional ya. Iya itu. Tapi laku aja karena apa? Karena kebutuhan merokok di Indonesia kan tinggi ya. Iya, dikejar. Jangan menikah beli beas satu lembar rokok 25.000 rokok mah. Beas mah tuh kan 20.000, 10.000 malah 10.000 ya. Betul. Demi enak kalau ngarokok teh ya. Itulah makanya. Dan harus balance. Makanya kenapa cukai itu tinggi? Karena dari cukai sendiri kan itu untuk asas keadilan ya. Di satu sisi kan harus perhatikan faktor kesehatan. Ya. Iya. Baik, ngobrol-ngobrol makanya masih di Balai Diskominfo Ciamis di channel YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis. Masih ngobrol bersama dari ekspedisi Bapak Denny, ini Bapak Kadis dari Diskominfo, juga kepala di Bea Cukai. Ini yang terakhir, tidak terasa ngobrol-ngobrol kita makin ngalir makin ngidul, udah terasa hangat. Minum dulu atau dari tadi ngalir dulu ya. Ya. Baik deh, di penghujung acara pada kesempatan saat ini ya, saya ke Pak Denny dulu di
sebagai ekspedisi ya, ekspedisi. Nah, ke depan itu masih terus ini dalam gempur ya. Udah ada perencanaan gimana untuk mendukung gempur rokok ilegal untuk kedepannya, dari sekarang ke depannya, karena kita udah bisa ambil nih Kang Denny karena ekspedisi ya, karena ada pasti lintas kota, lintas pulau gitu ya. Betul, nah itu yang betul benar juga, yang ini harus ditariknya. Betul, betul. Jadi pada dasarnya ketika dari awal kita diajak berkolaborasi bersinergi, insya Allah Tiki siap. Tiki siap untuk membantu pencegahan rokok ilegal ini. Apalagi seperti tadi udah kita singgung, ini udah di ranah yang cukup berbahaya gitu ya, bukan lagi bahasa stop ya Pak ya, tapi udah gempur, berarti udah perlawanan gitu Pak ya. Nah insya Allah Tiki siap untuk bisa membantu itu, dan salah satu usaha kita seperti yang sudah saya sebutkan kan Kang, banyak yang sudah temuan-temuan berhasil kita cegah, dan alhamdulillah memang di 3-6 bulan terakhir ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Tapi dari sisi pencegahan, dari depan pun, baik dari sales kantor kami, jadi yang menerima barang, yang bertugas untuk pertama kali ketika ada customer datang mau kirim, tentu kita udah bekali dengan ilmu-ilmu dasar, mulai dari tadi aroma yang cukup dikenali gitu ya, gampang. Setelah itu juga mungkin rata-rata sih customer memang tidak semuanya paham soal perbedaan cukai dan tidak cukai. Seperti tadi kita sebut, sekarang banyak kiriman vape, ya kita mau nggak mau setelah ada sosialisasi ini saya juga belajar, berarti kita harus jeli lagi, ini vape-nya legal nggak, ada cukai nggak, sehingga kalau memang ada yang tidak bercukai, yang mungkin non industri atau mungkin memang belum mengurus dan segala macam, kita akan ada tolak bahwa ini tidak boleh dikirim secara aturan, dan tentu nanti langsung berkomunikasi dengan pihak bea cukai. Di sisi lain, ketika memang seandainya pun lewat, kita harus akui ya Kang ya, kadang-kadang kalau customer nggak jujur, makanya harapannya secara aturan kami customer harus jujur. Harus jujur, karena kalau memang tidak dan itu terjadi yang membahayakan penerbangan ataupun transportasi darat, mereka kena pidana. Tapi kalaupun lolos, nah itu berarti nanti pencegahan lagi dari sisi teman-teman kurir yang mengantar. Kita akan mulai dari pengalaman tadi, seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan kita, bahwa ada ciri-ciri yang memang kita bisa curigai lah, kasarnya begitu. Di situ kita lebih waspada, di situ kita lebih intens komunikasi, dan alhamdulillah itu sudah terbukti menghasilkan banyak temuan. Yang sekali lagi harapannya jangan sampai ada lagi lah. Jadi teman-teman Balai Diskominfo jangan coba-coba lagi kirim-kirim yang ilegal-ilegal ini melalui ekspedisi, karena teman-teman ekspedisi tidak hanya Tiki, saya rasa semua ekspedisi sudah lebih siap untuk bisa membantu pencegahan peredaran rokok ilegal. Sudah mendukung ya. Betul, insya Allah kita siap. Insya Allah kita siap. Ini Pak Kadis nih di sekarang. Baik, sedikit saya nanti menyampaikan sebelum kepada harapan kita ya. Tadi kan ada apresiasi ya, ini. Sebetulnya kami dari Diskominfo, khususnya mungkin pemerintah Kabupaten Ciamis, itu bukan yang kita cari sebetulnya. Ya. Yang paling penting adalah kita kerja ikhlas, pekerjaan kita diterima, dilaksanakan, dan juga ada dampaknya. Itu yang paling inti. Kalau soal penghargaan itu mah satu hal yang juga. Bonus gitu, kalau kita kerja benar, kerja ikhlas, kalau ada penghargaan, apa salahnya kita terima. Jadi sekali lagi, itu bukan hanya untuk Kabupaten Ciamis, tapi bagaimana kita berkolaborasi, intinya di situ. Kami Diskominfo bukan segala-galanya kalau memang kita tidak bekerja dengan ya katakanlah tadi bergandengan tangan dengan yang ini. Itu juga kerja juga dari bea cukai juga kan, kita. Yang keduanya harapan kita adalah ke depan, kalau memang ini sudah betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, apa salahnya kita mungkin kita akan lebih ditingkatkan lagi kali Pak Edi, dan juga mungkin kita akan mencoba bagaimana gempur ini menjadi benteng pertama dan benteng utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang paling utama itu di situ. Karena sekarang ini dengan era keterbukaan, era digitalisasi, kita membutuhkan tenaga-tenaga yang handal. Mudah-mudahan saja dengan adanya sosialisasi rokok ilegal ini, minimal bagi pengguna atau pemakai katakanlah, atau mungkin ya para tengkulak dalam arti yang nakal itu bisa insaf lah, sehingga bahasa gempur itu akan diganti dengan mungkin bahasa yang paling enak didengar, bahasa sosialisasi, pemberantasan, atau barangkali bahasa-bahasa yang memungkinkan tidak apa ya, tidak serem gitu. Mata karena curi. Yang paling penting adalah kita bekerja dengan hati, kita bekerja dengan ikhlas. Insya Allah hasilnya juga akan tetap tercapai. Amin. Gitu aja. Di penghujung acara harapannya buat Pak
pilihan dari Bea Cukai? Harapan saya selaku Kepala Bea Cukai Tasikmalaya, saya mengajak kepada masyarakat, ayo kita jauhi rokok-rokok yang ilegal. Karena apa? Rokok yang legal pun sebetulnya ada sisi dampak buat kesehatan ya. Apalagi yang ilegal itu tidak melalui proses laboratorium dan sebagainya, sehingga dampaknya akan sangat luar biasa kepada tubuh. Untuk itu saya harapkan, saya ajak untuk menghindari rokok ilegal. Kemudian mari kita semuanya kita beralih kepada hal yang legal. Legal itu mudah. Betul. Baik, pemirsa di Badan Diskominfo, di channel YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis, rupanya acara untuk kesempatan siang hari ini kita akan tutup dari acara Gempur Rokok Ilegal. Baik, kasih kesimpulan bahwa jangan ragu-ragu kalau Anda menemukan rokok ilegal di lapangan, ya silakan laporkan ke dinas-dinas terkait ataupun di daerah-daerah Anda bisa ke Dinas Kominfo, termasuk Bea Cukai, termasuk Bea Cukai ya, kepolisian, langsung aja laporkan. Nah juga bagi pelaku usaha ternyata tidak sulit untuk kepengurusan ke Bea Cukai ya, datang aja langsung nih Pak Indrian. Insya Allah Pak Indrian ya akan melayani sepenuhnya free, tidak ada pungutan apa-apa. Baik, kita tutup saja. Gempur Rokok Ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.